Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Andri Sakti dan gue udah menikah, udah punya 2 anak. Semenjak punya 2 anak, gue dan istri gue itu mulai belajar diet, ngurusin badan. Bukan untuk menjaga penampilan, biar jok motor muat berempat. Itu juga naik motor harus pakai formasi dulu tuh. Anak pertama di depan, anak kedua di tengah. Ini kalau nambah anak lagi, lama-lama naik motor pakai formasi cheerleader tuh. Tapi memang menikah tuh merubah hidup gue. Semenjak menikah, kamar mandi gue jadi dipenuhi dengan peralatan kecantikan istri gue. Dari mulai sabun cuci muka sampai sabun sirih. Bahkan pernah gue gak sengaja mau cuci muka, malah pakai sabun sirih. Pas gue cuci muka, mata gue rapet. Di kamar tidur gue juga dipenuhi dengan boneka-boneka koleksi istri gue. Boneka kelinci, boneka beruang, boneka kucing, sampai boneka voodoo juga ada. Pas gue tusuk, aduh kok yang sakit gue. Ternyata jaga-jaga kalau gue selingkuh ya. Tapi ternyata gue setelah menikah, gue tuh baru tahu kebiasaan asli istri gue. Ternyata istri gue tuh sama sekali gak bisa masak. Pernah waktu itu pas bulan puasa, dia masakin takjil untuk berbuka puasa. Setelah melihat hasil masakannya, kita sekeluarga memutuskan untuk melanjutkan puasa lagi. Sayangnya dilakukan itu sebulan penuh. Kita berbuka puasa di rumah sakit. Tapi yang gue senang dari istri gue adalah istri gue itu gak pernah nuntut-nuntut gue untuk menjadi orang kaya. Karena dia tahu itu sia-sia ya. Iya, karena menurut gue dan istri gue, kunci rumah tangga yang bahagia itu bukan cuma harta. Karena gue ada contohnya, gue punya abang. Udah punya rumah, punya mobil, gajinya besar, tapi tetap bercerai karena istrinya menuntut harta yang lebih. Ini gimana kalau istrinya nikahnya sama gue? Mungkin kita udah cerai saat akad nikah. Dan gue tuh percaya gitu. Kunci rumah tangga yang bahagia itu mensyukuri apapun yang kita punya sekarang. Karena apapun yang kita punya sekarang pasti masih banyak orang-orang yang hidupnya jauh di bawah kita. Ical Kate contohnya. Dan kasihan abang gue. Sekarang dia bercerai. Gak ada yang ngurusin. Gak ada yang nyariin. Nongkrong gak diomelin. Gak punya tanggungan hidup dan bebas ngapa-ngapain. Kenapa lama-lama perceraian terdengar menyenangkan ya? Dan alasan orang mau punya anak tuh beda-beda. Alasan istri gue pengen banget punya anak, katanya anak itu investasi amal. Jadi kalau anak kita menjadi anak yang soleh, doanya akan terus mengalir kepada kita hingga membawa kita masuk ke dalam surga. Gue pikir selama ini istri gue sayang sama anak gue. Ternyata dia cuma insecure dengan amalnya sendiri. Tapi kalau kita ingin didoain sama anak kita tuh gak boleh mendidik anak kita secara kasar. Karena sia-sia nanti kalau anak kita mendoakan kita, ya Tuhan, sayangilah kedua orang tua hamba sebagaimana mereka menyayangi hamba di waktu kecil. Tapi pas kecilnya kita pukulin. Itu sama aja dengan menjebak diri kita sendiri. Makanya menurut gue, contoh parenting paling bagus adalah yang nyokap gue. Nyokap gue tuh sama sekali gak pernah ngomelin gue. Dia gak pernah marahin gue. Nyokap gue gak pernah mukulin gue. Dia diem aja. Stroke. Tapi itu dulu, alhamdulillah sekarang udah bisa ngomong, udah bisa jalan, bahkan sekarang pandai berdansa. Tapi di surga. Terima kasih nyokap gue sudah menjadi closingan gue. Terima kasih. Andri Iya, Sakti. Deliverynya enak, kebawanya enak. Cuma ya, gue terasa agak bingung-bingung ini apa ya. Kayak pertama lo ngomongin lo punya anak 2. Jadi gue udah siap mendengarkan cerita tentang lo yang sudah punya anak 2. Tiba-tiba lo ngomongin waktu lo awal menikah gitu. Jadi apa ya, penyesuaian gue nya agak lama gitu. Karena ya pindah waktu kejadiannya ini yang bikin gue agak bingung gitu. Dan masih agak-agak tipis sih Dri. Ya kalau dari gue belum lah. Gitu ya. Makasih Cing. Oh iya sama, gue juga belum. Kalau dari aku juga iya, belum sih. Ya nggak jadi ngasih masukan Dri ya. Gak apa-apa Min. Makasih. Oh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Boleh banget. Ditanya ini panselnya banyak banget gue nyatet gitu. Dan menurut gue sih bagus gitu. Cuman entah kenapa lu tampil tuh kayak nggak lagi kayak menghibur aja. Kayak lagi ngapal, entah kayak lagi latihan biasa. Jadi gue sih nggak ngerasain dihibur sama lu dengan apa yang lu omongin barusan gitu. Padahal semuanya sih kalau dipretelin lucu semua gitu.
Jadi mungkin itu yang mengurangi jadi nggak kerasa efek hiburannya aja sih gitu. Makasih Bang. Sama-sama. Semangat ya, Terima Tri ya. kasih. Nah, terima kasih. Andri Sakti Mardika.